cari-cari ustadz untuk menyembuhkan penyakit, dikira santet kayak gitu. Nanti ustadznya ustadz santet, bukan ustadz yang berdakwah untuk memajukan agama kan kayak gitu. Nah, Ustadz Ujang Bustami itu gimana? Dibantu sama jin. Nah, akhirnya orang itu bersolawat hanya untuk meninggalkan santet atau menjauhkan diri dari santet. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Gini, Pak. Saya punya banyak pertanyaan, Mbak. Iya. Tentu tahu yang namanya Ustadz Ujang Bustami. Oh iya, Ujang Bustami itu ya yang dari Cirebon apa ya? Itu. Iya benar. Oh iya. Beliau kan punya akun YouTube. Iya. Sering lihat kita itu. Sering kan ya. Ya, alhamdulillah kalau berarti udah tahu ya, udah paham. Iya, paham. Mungkin perlu dijelaskan lagi. Saya ini banyak pertanyaan tentang itu loh. Akun-akunnya itu banyak yang bahkan mungkin hampir 100% akunnya itu mengenai santet gitu. Ya, kalau kita lihat dia mendatangi dukun santet, kemudian ada dialog yang kalau kita tonton itu ramai lah. Iya, kita sering nonton itu memang benar. Iya. Ada gerbek santet lah kalau di itu. Oh iya, gerbek santet, betul. Menurut Abah itu pendapatnya Abah ya? Iya. Itu seperti apa? Iya. Orang kan punya pendapat masing-masing gitu kan ya. Kayak kita juga punya pendapat masalah Ustadz Ujang Bustami, maaf ya. Ya namanya pendapat bisa berbeda-beda, tapi kalau pendapat kita tidak sesuai dengan pendapat orang lain, kita tidak bisa dibenarkan atau disalahkan menurut versi mereka yang menilai kan. Iya. Bahwa ya bagus juga kayak Ustadz Ujang Bustami melakukan hal seperti itu, pasti punya tujuan yang positif, tujuan yang manfaat gitu kan ya. Kayak permasalahan gerbek santet, tujuannya apa sih? Otomatis mengurangi. Ada tentunya ada yang positif. Ya pastinya. Apa itu kira-kira? Tujuan positifnya satu, untuk mereka, wabil khusus untuk tim Ujang Bustami atau khususnya Ustadz Ujang Bustami itu sendiri, tujuannya jelas untuk mengurangi pergerakan dunia hitam dalam mempengaruhi atau membuat orang lain celaka ya, dan lain sebagainya. Banyak hal positifnya. Sebenarnya gini, apa sih bahayanya santet itu seperti apa sih? Lah kalau kita berbicara santet itu kan dunia gaib ya. Iya. Percaya boleh, nggak percaya boleh. Yang wajib kita percaya, yang wajib kita imani kan Allah. Itu banyak orang yang mempercayai bahwa santet itu ada yang bikin orang celaka. Kemudian kok ada yang biasa-biasa aja dengan santet itu. Ya, ada yang punya pendapat kayak gitu. Iya, itu kan ketergantungan keyakinan. Orang kalau nggak percaya santet, mungkin santet nggak akan masuk. Tapi karena sugesti pola pikir mereka adanya santet, akhirnya santet masuk kan. Tapi beneran juga. Misalkan yang tidak percaya sama santet, terus ya adalah orang nyantet orang gitu. Tapi yang disantet itu nggak percaya. Masuk nggak santetnya itu? Tergantung kembali kepada keimanan dan keyakinan mereka terhadap Allah. Hakikatnya yang memberikan penyakit, yang memberikan kesehatan itu kan Allah. Jangan percaya kita kepada gaib, dia yang memberikan penyakit atau dia yang membunuh. Hakikatnya Allah melalui malaikat Israel untuk mencabut nyawanya kan. Yang memberi penyakit siapa? Allah. Tapi pada saat kita sudah berkecenderungan dengan pola pikir kita di brainwash dengan hal seperti itu, otomatis yang namanya orang kalau sudah tersugesti dengan penyakit, dia akan tambah sakit kan, seperti itu. Kalau orang percaya dengan santet itu syirik gak sih? Bukan percayanya itu melebihi. Musyrik bukan? Musyrik. Kemusyrikan itu kan menyekutukan Allah. Percaya di situ. Sebagaimana kita percaya dengan HP itu kan hal yang gaib juga. Kita kirim WA tulisan di sini, kenapa nyampe di sana? Kan kayak gitu. Santet pun seperti itu. Oh gitu ya. Diibaratkan sama pesan-pesan yang lewat HP itu.
Kita kirim tuh WA, kita kirim WA sampai tuh ke sana, kita nulis aku sampai ke sana aku juga kan, nggak mungkin kita nulis di sini aku sampai ke sana saya, kan seperti itu. Itu santet kan seperti itu, logikanya seperti itu kan. Jadi kalau kita mempercayai santet, santet ada, cuman keyakinan kita itu jangan sampai yang menyebabkan kematian itu santet, nggak boleh seperti itu. Kembali ke Ustadz Ujang Bustami. Iya. Beliau kan ada sukanya datang ke apalah bisa dikatakan dukun santet gitu ya. Kemudian ditantang gitu. Keluarkan santet kamu apa gimana lah dengan bahasanya beliau menantang dukun santet. Beneran nggak sih? Mungkin ada benernya juga. Mungkin loh ya, kita kan nggak tahu di sana itu settingan atau nggak settingannya. Iya, gitu. Kaitannya dengan settingan betul. Kalau memang di setting seperti itu buat apa? Cari duit kok hanya sekedar untuk membodohi masyarakat dengan settingan. Tapi kalau itu real seperti itu, kita akui Ustadz Ujang Bustami itu orang hebat. Kayak gitu. Karena apa? Berani melawan hal-hal yang negatif kayak gitu. Tapi menurut Abah, itu punya kelebihan seperti itu. Ya, kalau kita lihat Ustadz Ujang Bustami itu bukan, kalau dikata bukan orang sembarangan, dia bukan orang sembarangan. Iya. Beliau dari terahnya, keturunannya ya, dari beliau menuntut ilmunya secara hikmah dan secara syariah, itu luar biasa beliau. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Kalau kita yakin hikmahnya beliau luar biasa. Cuman kenapa sekarang kok timbul polemik dunia YouTube sampai Ujang Bustami mengejar yang namanya santet, mencari yang namanya dukun-dukun dan lain sebagainya, mengoprak-abrik. Ya boleh seperti itu. Cuman kalau kita harapkan janganlah. Apa sih manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Cuman untuk pribadinya beliau sendiri otomatis akan terancam. Gitu kalau ya? kita lihat. Tentu pro kontra itu ya banyak ya. Ya banyak sekali lah. Gini, ada lagi yang perlu saya tanyakan. Ustadz Bustami itu kan, Ustadz Ujang Bustami maksudnya, itu sering ya ketika bisa dikatakan melawan itu, dia menggunakan apa namanya, sholawat. Iya. Dia sambil bersolawat, kemudian entah membacakan apa ayat-ayat Al-Quran gitu, kemudian dengan otomatis bisa dikatakan dengan otomatis si dukun santetnya itu kalah gitu ya. Seperti itu, tepar gitu ya. Padahal sih enggak, sholawat itu bukan untuk permainan seperti itu. Intinya sholawat itu kita kan bersolawat kepada Nabi kita, menyanjung Nabi kita yang kita jadikan panutan. Janji Allah itu sendiri pada saat Allah memberikan kita membaca satu sholawat, Allah kasih balasan 10 kali sholawat. Padahal Allah kasih satu keselamatan saja. Tidak mungkin akan ada kecelakaan bagi kita. Tidak mungkin manusia mampu menyelakai kita. Untuk orang-orang awam. Untuk orang-orang awam gimana? Seperti saya, misalkan atau orang lain. Misalkan saya ini melawan dukun santet itu dengan membaca sholawat atau membaca ayat-ayat Al-Quran, apa bisa seperti itu yang dilakukan? Bisa sama? Iya, kayak gini, satu doa dibaca oleh 2 orang itu kadang hasilnya berbeda. Tergantung kedekatan. Iya, tergantung kedekatan kita sama Allah gitu kan. Itu. Semua orang mengaku kenal sama Allah kan kayak gitu. Tapi belum tentu kayak gitu. Allah itu memperhatikan kita kan enggak kan? Saya kan ya jauh banget. Iya. Sama ya ibadahnya kadang isi, kadang bolong gitu. Makanya saya tanya seperti itu. Berarti kalau saya bisa berhadapan dengan orang-orang itu cukup seperti ini. Jadi ya enggak lah, Ustadz Ujang Bustami maaf ya, beliau itu enggak cukup dengan sholawat aja, ritualnya luar biasa. Coba banyak ritualnya. Cuman yang diekspos itu kan sholawatnya saja kayak gitu. Karena beliau itu mendakwahkan sholawat kan seperti itu. Cuman dakwah sholawat itu tidak harus seperti itulah. Karena gitu. Ya menurut versi beliau mungkin sholawat itu sebagai benteng, betul sekali. Kalau sholawat sebagai benteng kita gitu. Tadi kita katakan bahwa kita bersholawat 1 kali saja, Allah akan balas tuh 10 kali.
Andaikan kita itu dikasih satu saja keselamatan oleh Allah, siapa yang mampu menembus dan mencelakai kita selain Allah? Nggak ada. Itu yang didakwahkan oleh Ustadz Ujang Bustami. Kan kayak gitu. Cuman penggerbekan-penggerbekan itu ya kalau sisi positifnya banyak. Tapi sisi negatifnya harus kita ketahui juga kan. Apa sih sisi negatifnya? Ini settingan atau enggak? Ini pembodohan atau enggak? Terus bahayanya bagi Ustadz Ujang Bustami itu sendiri apa? Banyak bahayanya. Jangan dikira itu kan yang live hanya beberapa menit. Di belakang kita nggak tahu apa yang beliau kerjakan. Sisi negatif bagi orang lain apa? Oh, orang mempercayai santet semua bisa juga menjadi kekufuran. Kalau ada penyakit flu dikira santet. Kalau ada penyakit pilek dikira santet. Apa-apa santet. Padahal apa? Belum tentu. Itu kan faktor imun kita kuat apa enggaknya. Bahayanya santet itu seperti apa sih? Ya sama lah yang namanya bahaya mah kayak kita punya penyakit flu kayak gitu kan ada bahayanya juga kalau kita nggak perhatikan. Cuman jangan sekali-kali kita tuh memvonis setiap penyakit karena santet. Oh gitu. Iya kan. Karena banyak cerita lah ya. Orang yang disantet itu kan kadang udah sembuh. Kok tiba-tiba apa kumat lagi? Katanya ini disantet lagi sama orang itu lagi katanya gitu. Ya nanti jadinya apa? Dokter enggak laku dong kalau kayak gitu. Kan kayak gitu. Orang berkecenderungan nanti cari-cari ustadz untuk menyembuhkan penyakit dikira santet kayak gitu. Nanti ustadznya ustadz santet, bukan ustadz yang berdakwah untuk memajukan agama kan kayak gitu. Nah, Ustadz Ujang Bustami itu gimana? Dia itu berdakwah untuk sholawat yang tujuannya masyarakat itu membaca sholawat tapi melalui medianya santet. Akhirnya orang itu bersolawat hanya untuk meninggalkan santet atau menjauhkan diri dari santet. Padahal sholawat itu bukan hanya untuk mengusir santet aja. Iya gitu. Banyak sekali manfaat sholawat kan. Kalau kita pikirnya santet bisa tertolak dengan sholawat, orang semua baca sholawat. Tapi tujuannya salah. Bukan untuk menyanjung Rasul kita. Tapi hanya untuk mengusir santet. Kira-kira dapat pahala apa enggak itu kalau kayak gitu? Itu yang harus kita pikirkan. Ada pertanyaan lagi. Kembali ke kontennya ya. Iya. Ya kan, maaf, beliau Ustadz Ujang Bustami kan melalui YouTube gitu. Iya. Tentu banyak orang tahu bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang. Iya. Menurut apa gimana? Lah kalau tujuan kita ekspos sebuah kegiatan hanya untuk menghasilkan uang. Iya. Buat apa? Ustadz Ujang Bustami itu beliau pembisnis loh. Beliau itu pengusaha besar. Beliau itu bukan orang yang nggak punya duit. Jadi konten beliau kalau memang beliau itu membuat konten hanya untuk hiburan, jadikanlah hiburan yang baik. Kalau beliau itu membuat konten itu tujuannya agar masyarakat itu tahu bahayanya santet dan antisipasinya santet itu dengan sholawat itu malah lebih baik. Tapi kalau sudah itu tujuan bikin sisi positifnya. Sisi positifnya. Kan banyak kontra ya itu pro kontra gitu. Iya, kontranya juga banyak. Tentu dari Ustadz Ujang Bustami tahulah bahwa ada yang pro, ada yang kontra dan dua-duanya itu otomatis banyak gitu. Iya. Menurut Abah kita pernah lihat channelnya Ustadz Ujang Bustami, permasalahan kontra dan pro bagi beliau sendiri nggak ada masalah, terserah tuh viewer mau menilai beliau itu settingan atau nggak settingan, yang penting beliau jalankan seperti itu. Cuman kita itu coba soroti bahayanya saja. Bahayanya itu satu, Ustadz Ujang Bustami nantinya dia itu terancam. Maksudnya terancam gimana? Jelas lah. Setiap konten coba dilihat kontennya. Itu kan grebek santet. Iya. Ada berapa ribu dukun di Indonesia? Bisa diartikan banyak dukun yang nanti menyerang gitu ya. Pastinya. Itu kan baru lokal Jawa saja. Beliau belum keluar Jawa. Beliau belum keluar negeri. Di dunia itu penyembah iblis banyak. Jangan dikira orang semuanya beriman. Iman kepada iblis itu banyak. Dan resikonya gimana? Resikonya membahayakan dirinya. Oke lah kalau beliau kan masing-masing wilayah itu berbeda ya. Berbeda. Bentuk santetnya berbeda. Ya ada santet, ada tenun, ada teluh kayak gitu kan. Gitu. Sampai di Bali itu ada beda nama, itu kan cuma namanya saja. Namanya saja yang beda, tapi jenisnya apa? Bentuknya sama. Sama lah. Tujuannya adalah pengiriman secara gaib. Oh gitu. Ya, yang namanya santet itu pengiriman secara gaib dari bentuk fisik ke bentuk metafisik. Kalau kita boleh
kalau kita boleh terangkan sedikit kayak gini, orang itu kalau menyantet orang itu kan dari bentuk fisik ke metafisik dulu, nanti di dalam tubuhnya dijadikan fisik lagi. Contoh ini, kita kirim paku ke dalam perut orang, nggak mungkin dong orang itu harus nelan paku. Iya. Tahu-tahu kan paku itu ada di perut. Iya, banyak juga di berita-berita di televisi, bahkan ada orang yang katanya perutnya ada pakunya. Ada pakunya. Ya itu kan karena itu pengirimannya melalui apa sih? Mediasinya itu melalui jin. Nah itu pada saat kita dibantu sama jin. Nah seperti itu. Yang nyantet itu. Iya benar. Jadinya apa? Apa yang dikirimkan dibawa oleh jin, dimasukkan ke tubuh seseorang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kayak gitu. Itu bahayanya seperti itu. Kayak gitu. Baik. Ada bang. Iya. Kopinya kopi. Diminum dulu kopinya. Nanti kita ngobrol lagi. Tapi mendengarkan dulu. Iya.